Ini dia alasan kenapa orang pendiam itu sangat berbahaya. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, jangan ganggu gunung berapi yang sedang tidur, karena gunung itu bisa saja meletus, dan begitu juga kamu. Jika kamu mengenal seseorang yang pendiam, sebaiknya kamu berpikir 2 kali untuk membuatnya marah. Simak video ini hingga akhir, agar kamu tahu mengapa orang pendiam itu sangat berbahaya. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup, agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Pertama, coba kamu amati dalam sebuah diskusi kelompok. Biasanya di sana terdapat seseorang yang pendiam dan orang yang terlalu banyak bicara. Jika kamu menemukan tipe orang ini di dalam kelompok, kamu wajib berhati-hati dengan orang yang terlihat diam. Karena di balik sikap diamnya itu, sebenarnya mereka sedang mendengarkan dan mengamati bagaimana cara orang lain berinteraksi satu sama lain. Sementara sebagian orang lainnya akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk banyak bicara. Mereka akan menghabiskan waktunya untuk berbicara tanpa mengevaluasinya terlebih dahulu. Sedangkan orang pendiam akan mendengarkan dan mengevaluasi pemikirannya terlebih dahulu, sehingga mereka dapat memperoleh lebih banyak informasi dibandingkan orang lain. Hal ini yang membuat mereka sangat berbahaya, karena mereka memiliki lebih banyak pengetahuan dan akan dengan mudahnya menemukan kelemahan orang yang terlalu banyak bicara. Kedua, orang pendiam tidak akan pernah mentolerir perilaku buruk apapun. Karena orang pendiam adalah tipe orang yang jeli. Mereka dapat dengan mudah memisahkan mana orang yang bersikap baik dan mana tipe orang yang bersikap buruk. Meskipun mereka tidak banyak berbicara, tapi orang pendiam memiliki analisa yang luar biasa. Jika sampai seseorang yang pendiam sudah angkat bicara terhadapmu, berarti sikapmu sudah keterlaluan dan mereka tidak suka dengan hal itu. Mereka akan menunjukkan segala sesuatu yang salah denganmu, di mana mungkin hal ini membuat mereka sangat berbahaya bagimu. Ketiga, diam bukan berarti kelemahan. Bersikap diam justru merupakan salah satu kekuatan yang kita miliki. Karena dengan diamnya kita, orang lain akan susah untuk menganalisa kita, dan orang lain akan susah mencari informasi tentang kita. Hal ini termasuk salah satu kekuatan kita secara mental. Karena perilaku ini, orang pendiam sangat berbahaya. Karena para musuh atau pesaing kita tidak bisa mengetahui apakah kita lebih lemah atau lebih kuat daripada mereka, kecuali kamu menguji mereka secara langsung. Kamu mungkin akan berpikir 2 kali untuk membuatnya marah, karena mereka tidak akan pernah mundur dalam perkelahian apapun. Orang yang banyak bicara mungkin berpikir, mereka akan dengan mudah memanipulasi orang yang pendiam, tetapi mereka salah. Meskipun mulutnya tertutup, pengetahuan dan kekuatan fisiknya akan selalu membuat orang was-was terhadapnya. Keempat, pendiam bukan berarti tidak bisa bergaul. Orang pendiam sering diartikan sebagai orang yang tidak bisa bersosialisasi di dalam lingkungannya. Namun bila kamu mengerti, diam dan kuper sangat berbeda jauh. Seorang pendiam memiliki cara tersendiri untuk mereka dapat bersosialisasi. Ketika seorang pendiam bisa banyak berbicara denganmu, berarti kamu sudah memenangkan perhatiannya dan kepercayaannya. Dia akan sangat pilih-pilih dalam berteman. Biasanya seorang pendiam akan lebih selektif untuk memilih teman dalam bergaul. Kelima, orang pendiam itu bisa tegas. Seorang yang terlihat banyak diam dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak tegas. Tapi tunggu dulu. Jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Orang pendiam itu justru akan sangat termotivasi dan sangat keras kepala untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka dapat melakukan berbagai macam cara untuk meraih apa yang mereka inginkan.
Terlebih lagi, seorang pendiam akan selalu mempunyai skill tersembunyi yang dapat mengalahkanmu setiap saat. Jadi berhati-hatilah bila kamu bertemu dengan tipe orang seperti ini. Keenam, seorang pendiam dapat membaca karaktermu. Orang pendiam dikaruniai keterampilan untuk mengobservasi orang lain secara diam-diam dan lebih mendalam. Mereka akan dapat membaca perilaku dan kebiasaanmu. Dengan keterampilan yang mereka miliki ini, mereka dapat dengan mudah mengalahkanmu dalam sebuah persaingan, dan kamu akan sangat sulit untuk menjatuhkannya. Ketujuh, hal ini adalah hal yang paling wajib kamu waspadai ketika mempunyai saingan seorang pendiam. Mereka adalah orang yang pandai memanipulasi. Pada dasarnya, pendiam adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mereka dapat membaur di mana mereka berada. Ketika mereka berada di lingkungan yang toksik dan banyak persaingan, mereka akan terlihat diam, seolah-olah dia tidak bisa apa-apa. Namun mereka akan terlihat aktif, di mana mereka diharuskan untuk aktif. Mereka seperti komandan pengatur strategi di medan perang, yang bisa menganalisa medan dan musuhnya. Sehingga mereka mengerti kapan harus menyerang, dan kapan harus bertahan. Seorang pendiam ini sangat berbahaya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan dia akan menyerang kita dengan semua informasi dan pengetahuan yang telah mereka miliki. Itulah beberapa hal yang wajib kamu ketahui ketika kamu mempunyai teman pendiam. Seorang pendiam biasanya tidak berbahaya. Mereka hanya dipandang sebagai orang yang pendiam. Namun ketika kamu menjadikan mereka musuhnya, kamu wajib waspada terhadap mereka, karena mereka bisa menjadi musuh yang sangat sulit untuk dikalahkan. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.